Zombie Apocalypse. Di episode sebelumnya kita melihat Baji yang bangkit kembali. Dia menusuk dirinya sendiri. Semua orang yang melihat itu sangat terkejut dengan tindakan Baji. Chifuyu sangat sedih dan memeluk Baji. Kazutora bangkit dan berkata kepada Meiki, "Kaulah selanjutnya, kau akan mati bersama Baji." Meiki berkata, "Tutup mulutmu, kau akan kuhajar sampai mati." Skin berpindah ke Takemichi yang menghampiri Baji. Takemichi berkata, "Baji, kenapa kau melakukan itu? Aku tidak paham." Baji menyuruh Takemichi mendekat. Dia berkata, "Kisakilah musuh kita. Aku menyadarinya ketika Pachin menusuk Osanai. Aku mendengar percakapan Kisaki dan Meiki." Kisaki berkata, "Aku akan mengeluarkan Pachin dari penjara. Sebagai gantinya, jadikan aku kapten divisi ketiga." Aku hanya kebetulan memergoki Kisaki menawarkan hal itu kepada Meiki. Kisaki bukanlah kapten divisi ketiga kita. Toman dulu diciptakan oleh kita berenam. Entah apapun yang akan terjadi, Pachin adalah satu-satunya kapten divisi ketiga. Pachin, Mitsuya, Draken, Meiki, dan Kazutora, para pendiri Toman, adalah harta yang kupunya. Aku mau memperbaiki ini sendiri, tapi aku tidak sanggup. Aku mati oleh diriku sendiri. Meiki tidak punya alasan untuk membunuh Kazutora. Sebentar lagi aku mulai berhalusinasi. Takemichi, entah kenapa kau mengingatkanku pada Shinichiro, Meiki, dan Toman. Aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Takemichi sangat sedih mendengar perkataan Baji. Takemichi berkata, "Jangan ngomong seperti itu, kau tidak akan mati." Lalu Baji berkata kepada Chifuyu, "Aku rela membunuh demi sedikit peyong yakisoba." Chifuyu menjawab, "Akan kubeli sedikit." Baji berkata, "Bagi dua kan?" Chifuyu menangis mendengar itu. Baji tersenyum dan berterima kasih kepada Chifuyu. Akhirnya Baji mati. Chifuyu sangat terpukul dengan kematian Baji. Dia berteriak sangat keras. Lalu Meiki memukul Kazutora. Dia berniat untuk membunuh Kazutora dan terus memukul Kazutora. Chifuyu berkata kepada Takemichi bahwa Baji tidak mengkhianati Toman. Dari awal dia bertarung sendiri dan aku mengetahui itu. Aku tahu, tapi aku tidak bisa melindunginya. Aku tidak bisa menyelamatkannya." Takemichi menangis mendengar itu. Takemichi menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mengingat kata-kata terakhir Baji. Takemichi berteriak dan lari menghampiri Kazutora dan Meiki untuk menghentikan pertarungan mereka. Meiki berkata, "Minggir, atau kau akan kubunuh juga." Takemichi memohon kepada Meiki untuk menghentikan kemarahannya. Lalu Takemichi dipukul oleh Meiki hingga terpental. Takemichi berteriak, "Baji tidak menginginkan semua ini terjadi." Meiki meminta kepada Takemichi untuk tidak membicarakan Baji. Lalu Takemichi menjawab, "Apa yang kau bilang barusan? Baji sudah mati, dasar bodoh. Kenapa kau belum paham? Dari awal, menurutmu untuk apa Baji mati? Untuk kalian berdua, untuk Toman. Baji tidak dibunuh oleh Kazutora. Dia memutuskan untuk bunuh diri karena Baji tidak mau Kazutora merasa bertanggung jawab supaya kau memaafkan Kazutora. Dia melakukan semua itu karena dia sangat mencintai kalian. Kenapa kau tidak paham juga?" Meiki pun menemukan sebuah jimat. Meiki bertanya kepada Takemichi, "Jimat ini kau dapat dari mana?" Takemichi menjawab, dia menemukan jimat itu saat pelantikan Kisaki. Draken dan Mitsuya pun mengingat jimat itu. Meiki baru menyadari bahwa selama ini Baji menyimpan jimat itu. Semenjak hari itu, Kazutora kaget melihat jimat itu juga.
Meiki mulai mengingat masa lalunya dengan pendiri Toman. Juni 2 tahun lalu, Meiki mau semuanya berkumpul di kuil. Terlihat dia sedang berkendara dengan Baji dan menceritakan tentang sekolahnya. Meiki memuji motor Baji. Baji berkata, motornya adalah yang terbaik di Tokyo. Tapi Draken berkata kalau motornya adalah yang terbaik di Jepang. Mitsuya pun tidak mau kalah. Dia berkata motornya adalah yang terbaik di dunia. Lalu Kazutora berkata kalau motornya adalah yang terbaik di alam semesta. Mereka saling bercanda dan Pacin berkata motornya lah yang paling terbaik. Pacin mengajak mereka balapan sampai ke kuil. Pacin curang karena berjalan duluan. Terlihat Baji menggendong Meiki yang sedang tidur. Mereka semua sudah sampai di kuil. Meiki pun terbangun. Terlihat mereka ingin melakukan rapat. Meiki bertanya, kalian tahu geng motor Black Dragon? Draken menjawab, ku dengar mereka itu bajingan berdarah dingin. 3 tahun lebih tua dari kita. Meiki bertanya kepada Kazutora, kenapa kau tidak meminta bantuan kami? Baji yang bilang, kalau kau melawan Black Dragon sendirian. Mitsuya kaget, Kazutora mengalahkan Black Dragon. Pacin berkata, Kazutora memang tinggal di lingkungan Black Dragon. Draken bertanya, apa kau berencana untuk melawan Black Dragon? Meiki berkata, Black Dragon itu geng yang sangat besar. Aku mau alasan untuk mengatasi mereka. Baji memiliki sebuah ide, yaitu membentuk geng kita sendiri. Semuanya setuju dengan ide Baji. Baji sudah menentukan semua jabatan dalam geng ini. Pemimpin kita yang kuat dan sombong adalah Meiki. Wakil ketua adalah Draken. Mitsuya adalah mediator kita. Pacin yang kuat akan membawa bendera kita. Aku dan Kazutora akan membentuk unit penyerangan. Meiki pun sudah memutuskan nama geng itu. Nama geng itu adalah Tokyo Manjiro. Tapi semuanya berpikir kalau nama itu jelek. Namun mereka semua setuju. Dan sudah ditetapkan. Kita akan memberikan semua yang kami punya. Diciptakan era baru untuk kita, Meiki. Meiki bertanya kepada Baji, game macam apa yang kamu inginkan? Baji menginginkan geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Mempertaruhkan hidup kita untuk satu sama lain. Dan mereka pun ingin membeli beberapa jimat. Meiki mengingat, ini adalah jimat dari hari kami membentuk geng kami. Aku tidak menciptakan Toman, tapi Baji yang menciptakannya. Kalau salah satu dari kita terluka, kita semua akan melindunginya. Aku mau geng yang semua untuk satu dan satu untuk semua. Itulah dasar prinsip geng kita. Takemichi merasa Baji bertarung sendirian selama ini. Untuk menepati janji yang dia buat hari itu. Meiki meminta maaf kepada Baji. Terdengar suara sirine polisi. Semua yang ada di sana akan pergi. Mereka mulai meninggalkan tempat itu. Kazutora berkata, aku akan tinggal di sini bersama Baji. Kalian pergi saja, ini semua salahku, aku akan bertanggung jawab. Draken menyuruh Toman untuk bubar. Kazutora memanggil Meiki dan berkata, aku tidak akan meminta kau untuk mengampuniku. Akan kutanggung kematian Shinichiro dan Baji di atas pundakku. Kazutora menundukkan kepalanya kepada Meiki. Mitsuya, Draken, dan Chifuyu sedih meninggalkan Baji. Takemichi dan Meiki merasakan hal yang sama. Mereka semua lalu meninggalkan Kazutora dan Baji. Terlihat Kazutora yang duduk di dekat mayat Baji. Akhirnya polisi pun datang. Polisi menangkap Kazutora dan membawa mayat Baji. 31 Oktober 2005, 150 anggota geng Tokyo Manji melawan 300 anggota Valhalla. Pemenang dari konflik tak terduga ini adalah geng Toman. Terdapat 1 kematian dan 1 ditahan. Akhir pertarungan yang tragis. Pertarungan ini kemudian dikenal sebagai Halloween berdarah. Keesokan harinya, terlihat Chifuyu sedang berada di sebuah makam. Itu adalah makam Baji. Chifuyu berkata,
Ini mirip seperti saat pertama kali kita bertemu. Ku beli 1 bungkus peyong yakisoba seperti yang aku janjikan, setengahnya untukmu. Sambil menangis, Cifuyu meminta Baji mengatakan terima kasih. Cifuyu bingung, mulai sekarang dia harus berbuat apa. Skin berpindah. Terlihat Draken dan Takemichi sedang mengunjungi Kazutora di penjara. Kazutora berkata, mereka bilang aku akan mendapat 10 tahun masa tahanan. Dari apa yang kuperbuat, menurutku hukumannya masih singkat. Aku tidak akan lari lagi, ini harus kuhadapi. Dia mengajari aku itu, jadi kali ini aku akan menerima rehabilitasi dengan baik. Draken berkata, jangan mati Kazutora. Kenapa? Jawab Kazutora. Draken berkata, aku paham betul apa yang sedang kau pikirkan. Kau sebaiknya tidak mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bunuh diri. Kazutora menjawab, tapi apakah ada hal lain yang bisa aku lakukan? Aku hanya tidak tahu. Draken menyampaikan pesan dari Maiki. Sekarang dan selamanya, Kazutora, kau adalah keluarga Toman. Skin berpindah. Terlihat Maiki sedang mengunjungi makam Baji. Maiki memaafkan segala kesalahan Kazutora. Kazutora merenungi pesan dari Maiki. Setelah menyampaikan pesan dari Maiki, Draken dan Takemichi pergi meninggalkan penjara. Draken juga ingin menyampaikan pesan dari Maiki untuk Takemichi. Takemichi terkejut. Pesannya adalah, di pertemuan selanjutnya, Draken ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Jadi, Draken meminta untuk Takemichi datang. Takemichi penasaran apa yang ingin Draken sampaikan. Takemichi berkata, aku takut, tapi jujur saja, pada akhirnya aku tidak bisa melakukan apapun pada kejadian Halloween berdarah. Baji mati, dan Kazutora ditahan. Tapi, Maiki tidak membunuh Kazutora. Jadi, apakah aku mencegah Kisaki mengambil alih Toman di masa depan? Semuanya harus diperjelas pada pertemuan selanjutnya. Draken mengajak Takemichi pergi ke rumahnya. Mereka sedang berada di kota Shibuya. Takemichi terkejut. Draken tinggal di perkotaan. Mereka sudah sampai di rumah Draken. Di sana ada seorang laki-laki dan perempuan. Takemichi tidak menyangka kalau itu adalah rumah Draken. Draken berkata, aku mau berbicara sebentar dengan orang ini, jadi tunggulah sebentar. Pria itu menyuruh Takemichi duduk. Takemichi berpikir, kenapa Draken tinggal di tempat pelacuran. Takemichi duduk dengan seorang pelanggan. Dia bingung apa yang orang itu lakukan. Pelanggan itu pergi ke toilet. Datanglah seorang wanita yang tidak dikenal. Wanita itu mengajak Takemichi dan menyuruhnya mandi. Lalu dia mandi dan memikirkan hal yang tidak-tidak. Dia berpikir apakah ini kejutan Draken untuknya. Di sini Takemichi sepertinya sedikit melupakan Hina. Takemichi merasa tidak bisa menolak hadiah dari Draken. Takemichi keluar dari kamar mandi. Draken terkejut dan bertanya, kau sedang apa? Kenapa kau telanjang? Wanita itu merasa kesal karena Takemichi ternyata teman Draken. Takemichi benar-benar bingung sekarang. Draken menjelaskan, aku tidak punya orang tua kandung, jadi para pekerja di sinilah yang merawatku. Kau salah satu dari temanku yang kuundang kemari selain Maiki. Draken menyuruh Takemichi untuk duduk di kamarnya. Takemichi berkata dalam hati, menurutku sekarang aku tahu kenapa Draken sangat dewasa. Dia melihat banyak foto-foto anggota Toman. Ada Maiki di foto itu. Dan Emma juga. Ada foto Baji juga. Draken berkata, untukku mereka semua sangatlah berharga apapun yang terjadi kepada mereka. Aku mau membunuh Kazutora juga. Aku paham itu salah, tapi tetaplah. Terima kasih karena sudah menghentikan Maiki. Aku tidak bisa melakukan itu sendiri. Takemichi berkata dalam hati, aku rasa aku paham karena aku bertarung untuk menyelamatkan orang-orang yang aku sayangi. Di samping itu, Draken sangat menyayangi Emma. Bertahanlah Emma, kalau kau jatuh cinta kepada Draken, aku yakin mimpi-mimpimu akan terwujud. Mereka akan menjadi pasangan yang baik. Takemichi melihat Emma yang sedang berjalan di depannya.
Emma terlihat sedang memeluk seseorang. Ternyata Emma memeluk Maiki dan berkata, "Aku mencintaimu, Maiki." Takemichi sangat kaget melihat hal itu. Takemichi berkata dalam hati, "Ini pasti bercanda kan, Emma? Dari semua orang, kamu memacari Maiki. Kalau Draken melihat ini, pasti mereka berdua akan bertengkar. Kali ini benar-benar hancur, pertarungan terakhir Toman akan segera terjadi." Tiba-tiba Hina muncul di sebelah Takemichi. Hina berkata, "Ini tercium seperti sebuah skandal. Watson, sahabatku. Belakangan ini aku sadar belum pernah mendengar kabarmu, jadi ini toh yang kamu lakukan." Takemichi terkejut melihat Hina dan Naoto di sebelahnya. Naoto berkata, "Kami baru selesai belanja dan tidak sengaja melihatmu." Hina tidak percaya kalau Emma melakukan perselingkuhan ini. Hina berkata kepada Takemichi, "Pasti ada sesuatu alasan di balik semua ini. Bukan begitu, Takemichi? Aku akan memecahkan misteri ini." Naoto berkata, "Ikuti saja ya Takemichi, dia sedang suka-sukanya dengan serial detektif." Terlihat Emma yang sedang menyuapi Maiki. Hina terkejut dan menyuruh Takemichi untuk mengamati Emma. Hina berkata, "Itu adalah tatapan seseorang yang sedang jatuh cinta, aku yakin." Insting kewanitaanku juga berkata demikian. Takemichi juga merasa itu sangat meyakinkan. Takemichi malah memandangi sesuatu yang lain. Lalu kemudian Hina menghajarnya. Tiba-tiba Yamagashi, teman Takemichi, muncul. Yamagashi berkata, "Itu benar-benar sebuah skandal. Pernah kudengar rumor tentang Emma. Kudengar kalau dia dan Meiki bersama-sama keluar dari rumah Meiki dan sangat terlihat akrab. Dan itu adalah pagi setelah Emma menginap selama-laman di rumahnya." Hina berkata, "Maaf sekali, tapi aku sudah selesai memecahkan masalah ini. Tidak diragukan lagi, Emma adalah tukang selingkuh. Ikut aku Takemichi, yang kita perlukan sekarang adalah pengakuan dari orang-orang yang terlibat." Takemichi mencoba menghentikan Hina, tapi dia merasa kasihan dengan Draken. Mungkin akan cukup menyedihkan kalau Draken melihat mereka sedang bersama. Lalu Draken tiba-tiba datang dan Takemichi sangat terkejut. Draken berkata, "Kau merasa kasihan untuk siapa barusan?" Lalu Hina sudah sampai untuk melabrak Emma dan Maiki. Maiki dan Emma bingung apa yang dilakukan Hina. Hina berkata, "Kalian berdua yang terburuk." Draken marah melihat Emma dan Maiki. Maiki dan Emma terkejut melihat Draken yang juga datang. Takemichi merasa semua sudah hancur berantakan. Sambil tertawa, Draken berkata, "Lagi ngajak adikmu jalan untuk rayain ulang tahun dia ya, Maiki." Semuanya terkejut mendengar perkataan Draken. Maiki dan Emma itu saudara tiri. Takemichi berkata, "Memang ada miripnya sih." Emma berpikir kalau dia juga belum bilang ke Hina. Hina, Naoto, dan Yamagashi yang malu pura-pura membeli kue. Lalu Draken meletakkan boneka di kepala Emma dan mengucapkan selamat ulang tahun. Setelah itu dia pergi. Yamagashi, Takemichi, dan Naoto berkata, "Keren banget." Emma sangat senang dengan hadiah dari Draken. Terlihat Hina dan Takemichi sedang berdua. Hina berkata, "Aku belum pernah melihat Emma sebahagia itu sebelumnya. Kuharap hubungan Draken dan Emma berjalan dengan baik. Kuharap hubungan kita juga lancar ya." Takemichi menjawab iya sambil menggandeng tangan Hina. Takemichi berkata, "Aku tahu pasti lancar." Hina terlihat senang dengan perkataan Takemichi. Yamagashi dan Naoto merasa iri melihatnya.